Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen dan bagaimana pembentukan ikatan kovalen ataupun senyawa kovalen. Yuk kita belajar. Pertama kita harus tahu definisinya. Definisinya bahwa ikatan kovalen terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, biasanya juga ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Coba kita lihat contoh yang pertama. Itu ada pembentukan molekul H2O. Kita tahu kan H2O itu berasal dari atom H dan O, ya. A dan O. Jadi O sendiri dia non logam, H sendiri juga dia non logam. Nah, ini kalau konfigurasinya berarti 1, 2 dan 6. Artinya bahwa mereka berdua ini tidak stabil, memiliki elektron terluarnya yang cenderung tidak mengikuti aturan daripada gas mulia, di mana harus sepenuh 2 ataupun penuh dengan 8 elektron. Nah, kalau kita lihat di sini hanya butuh 1 atau cenderung dia mendonasikan 1 elektron. O-nya butuh 2. Tidak mungkin O-nya mendonasikan 6 elektron supaya mencapai oktet. Ingat bahwa semuanya harus mencapai aturan gas mulia, ya, dimana mencapai lengkap ataupun doublet dengan 2 elektron dan oktet 8 elektron. Nah, kalau kita lihat di sini berarti hanya bagaimana? Nah, kita gambarkan yang pertama bahwa hanya itu kita kasih label dia sebagai 1 dot. Nah, kemudian O-nya di sini. Ingat H2O itu tidak membentuk ikatan linear, melainkan dia membentuk V, memiliki sudut yang kurang dari 120, sekitar 109. Nah, kemudian ini juga 1. Nah, elektron terluar yang terdapat pada O itu ada 6. Maka ini kita kasih simbol dot juga. Kamu boleh pakai cross juga. Nah, ini saya pakai dot tapi saya kasih warna yang berbeda. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa mereka harus mencapai oktet ataupun doublet atau duplet. Nah, mencapai 2 elektron ataupun 8 elektron. Yang mana yang mencapai 2? Si H-nya butuh 1, maka dia ambil dari si O. Maka itu jadi 2. Dan juga ini 2. Nah, bagaimana dengan si oksigen? Oksigen juga menjadi 8. Kita lihat di sini. Nah, ini 8. Jadi yang dikatakan sebagai pemakaian elektron secara bersamaan ataupun adanya pemakaian pasangan elektron, nah ini yang membentuk namanya ikatan kovalen. Kovalen, ya. Jadi ada elektron sharing di sini. Ada elektron sharing atau dia berbagi elektron di situ. Nah, di sini tidak ada kalau kita bicara molekul H2O atau kita bicara mengenai ikatan kovalen, tidak ada yang namanya muatan. Seperti di ikatan ionik dia punya muatan positif negatif. Nah, cenderungnya kalau kita bicara ikatan kovalen, dia memiliki namanya parsial, ya. Jadi tidak sepenuhnya. Karena apa? Karena dia berbagi elektron di sini. Jadi tidak ada yang satu menerima, satu memberi, tidak. Konsepnya berbeda dengan ionik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat contoh lain. Misalnya kita ada yang kedua, pembentukan molekul NH3, ya. Pembentukan molekul NH3. Kita tahu NH3 itu adalah amonia. Nah, N itu ada 7 atomic numbernya atau nomor atomnya. H itu ada
1. Maka konfigurasinya 2, 5 dan ini 1. Dapatlah kita lihat di sini bahwa si N ini punya elektron terluar 5 sedangkan H1. Jadi N butuh 3 tuh supaya bisa stabil, sedangkan hanya butuh 1. Tapi dari molekulnya si N itu ada 1 dan hanya ada 3. Berarti dia N-nya butuh 3H sedangkan si H-nya hanya butuh 1 elektron, ya. Maka dengan demikian kita gambarkan N kemudian H, H dan H. Nah, ini kita bisa buat bahwa untuk si N punya elektron 5. Nah, ini. Sedangkan H-nya punya elektron 1. Oleh sebab itu H-nya harus ada 3 supaya N-nya terpenuhi menjadi 8. Nah, dapatlah kita lihat di sini bahwa ada 1 ikatan kovalen, 2 ikatan kovalen, 3 ikatan kovalen, ya. Nah, bagaimana dengan yang ikatan atau pasangan elektron berikut ini? Nah, ini yang kita sebut dengan lone pair atau pasangan elektron sendiri. Dia tidak berikatan, tapi ada 2 elektron di situ, ya, tidak berikatan. Nah, ini adalah ikatan kovalennya. Jadi cukup dipahami di sini bahwa untuk dia amonia atau NH3 terbentuk 3 pasangan ikatan kovalen dan 1 lone pair. Beda sekali dengan oksigen. Kalau tadi oksigen, kamu perhatikan di sini oksigennya ada lone pairnya berapa itu? Ada 2, ya kan? Yang ini juga lone pairnya 2. Nah, dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa kesimpulannya di sini untuk dia kita bicara mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu pun terbentuk ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur-unsur non-logam, ya, unsur-unsur non-logam yang saling berbagi elektron. Nah, itu berbagi elektron, atau bisa dikatakan terjadi pemakaian elektron secara bersamaan. Nah, ini. Dan selanjutnya saya akan masuk ke pembagian ikatan kovalen. Kita lihat selanjutnya apa saja pembagian ikatan kovalen dan bagaimana kita bisa melihat ikatan kovalen ini terbagi dan mempengaruhi daripada sifat-sifatnya. Pembagian ikatan kovalen. Kalau kita lihat, pembagian ikatan kovalen ini dibagi, yang pertama, ada yang disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar ini, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen polar? Nah, ikatan kovalen polar ini terbentuk jika pasangan elektron, ya, jika pasangan elektron berikatan atau pasangan elektron yang berikatan, atau kita sebutnya dengan PEB, ya. Cuman di sini lebih tepatnya saya buat PEI lah. Nah, berikatan. Nanti karena ada pasangan elektron bebasnya. Pasangan elektron berikatannya itu tertarik ke salah satu
tertarik ke salah satu atom yang memiliki keelektronegatifan, ya, keelektronegatifan yang lebih kuat. Jadi jika ada atomnya berikatan dengan unsur yang cenderung lebih elektronegatif, maka akan membentuk ikatan yang disebut dengan kovalen polar. Siapa aja itu? Cenderung misalnya jika ada H itu kan cenderung lebih positif, ya. H lebih cenderung positif. Kalau H lebih cenderung berikatan dengan semua elemen yang ada di grup 6 dan 7 terkhusus, ya, secara terkhusus dia misalnya H berikatan dengan klorin, kemudian H berikatan dengan O, kemudian H berikatan dengan N, dan ada lagi. Kemudian bisa kita lihat misalnya fosfor, ya, berikatan dengan Cl. Nah, tapi yang secara umum yang sering kamu temukan nanti adalah yang ini, 3 ini. H dengan Cl, H dengan O, H dengan N. Maka yang terjadi adalah akan membentuk yang disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, bagaimana karakternya? Karakteristiknya adalah yang pertama, lebih bersifat heteroatomik. Yang kedua, terdapat perbedaan keelektronegatifan. Yang ketiga, momen dipolnya, ya, momen dipol atau jarak antar muatannya lebih besar 0. Dan yang D-nya adalah memiliki nilai dispersi elektron tidak simetris. Jadi dispersi elektronnya tidak simetris. Dan yang E, terdapat PeB, pasangan elektron bebas di atom pusat. Nah, itu di atom pusat. Jadi ini yang harus kamu pahamin. Yang kedua, kita bisa merujuk ke ikatan yang kita sebut dengan ikatan kovalen nonpolar. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen nonpolar? Nah, ini terbentuk jika PeI atau pasangan elektron ikat atau berikatan tertarik sama kuat. Nah, ini tertarik sama kuatnya ke semua atom. Jadi artinya tidak ada yang lebih dominan, sama kekuatannya. Contohnya apa? Nah, cenderung kalau yang begini cenderung dia itu adalah molekul diatomik atau diatomik kita sebutnya. Nah, contohnya umumnya gas, ya, umumnya gas. Contohnya adalah H2, hidrogen gas, Br2, kemudian N2, dan oksigen. Bagaimana ciri-cirinya ataupun kalau kita bicara karakteristiknya? Yang pertama, kalau kita bicara karakteristiknya untuk dia kovalen nonpolar, cenderung dia akan membentuk homoatomik. Artinya terbentuk dari unsur yang sama. Kalau tadi kan heteroatomik terbentuk dari dua unsur yang berbeda dan cenderung memiliki keelektronegatifan yang sangat jauh. Kalau
homoatomik sama kekuatannya. Yang kedua adalah yang B. Kalau dia sama, maka jarak antara muatannya, momen dipolnya sama dengan 0, ya kan? Kemudian yang C-nya, dispersi elektronnya ini akan menjadi simetris. Dan D, tidak terdapat PeB, ya, di atom pusat. Nah, itu. Kalau tadi kamu perhatikan di topik ataupun slide sebelumnya itu bicara mengenai, saya gambarkan ada pasangan elektron bebas atau lone pair. Nah, itu. Jadi kalau saya bilang lone pair, pasangan elektron bebasnya itu ada yang terbentuk kalau dia berasal dari ikatan kovalen polar atau yang berasal dari heteroatomik. Sedangkan dia yang kovalen nonpolar atau homoatomik, dia tidak didapatkan namanya pasangan elektron bebas. Nah, yang ketiga itu ada ikatan kovalen koordinasi, ya, ikatan kovalen koordinasi. Apalagi nih ya, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Saya yakin dari namanya kamu sudah bisa mencoba mencari pemahaman apa yang masuk dengan kovalen koordinasi. Berarti kalau tadi dia nonpolar, dia homoatomik, kemudian kovalen polar dia heteroatomik. Nah, koordinasi ini bagaimana ini ya? Nah, ini terbentuk jika hanya satu atom saja. Jika hanya satu atom saja yang menyumbangkan. Nah, itu. Yang menyumbangkan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas atau PeB. Tapi harus dipahamin ya, menyumbangkan pasangan elektron bebas, karena jangan disalahartikan dengan menyumbangkan donor elektron. Nah, berarti sama dengan ionik. Tidak. Kalau dalam ionik kita itu hanya menyumbangkan satu elektron. Kalau ini menyumbangkan pasangan elektron bebas. Artinya apa? Ada dua elektron yang disumbangkan. Nah, ingat lagi bahwa dalam ikatan kovalen itu terjadi antar sama non-logam. Kalau ionik dia non-logam dengan logam. Jadi jangan sampai bingung nanti di situ. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana terbentuknya ikatan kovalen koordinasi dari amonia. Sebagai contoh saya buat ya, contoh kita bisa lihat di sini bahwa ada NH3. NH3 secara reaksi terbentuk dengan membentuk yang namanya amonia dan amonium. Nah, selanjutnya ini dia akan membentuk yang namanya amonium. Nah, seperti ini. Bagaimana amonia bereaksi dengan H positif ataupun proton membentuk yang namanya amonium. Nah, kita gambarkan di sini. Berarti ada N, kemudian H ditambah dengan H positif, ya. Maka ini bereaksi dan terjadi ikatan. Kalau kamu lihat lagi di situ bahwa elektronnya, kalau saya gambarkan dia, misalkan yang saya gambarkan, maka H ini 1, N, kemudian ada satu lagi H, kemudian satu lagi H di bawah. Nah, ini saya akan ganti warnanya menjadi warna yang berbeda supaya kelihatan. Nah, ini hanya di sini. Nah, ada elektron yang di bawah. Sedangkan nitrogennya menyumbangkan satu elektron. Nah, bagaimana kita bisa mengartikan bahwa ada ikatan koordinasi di sini? Ikatan koordinasi di sini bahwa
si H-nya ini, elektronnya yang hijau ini tidak digunakan, melainkan N elektronnya dari N itu yang disumbangkan sehingga berikatan dengan H. Nah, ini kamu bisa lihat bahwa N itu kan tadinya adalah memiliki 5 elektron. Ya, N 5 elektron karena dia konfigurasinya adalah 2 kemudian 5. Sedangkan H 1. Jadi cukup dipahami bahwa masing-masing itu membawa elektron, tapi untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, H elektronnya tidak digunakan, melainkan elektron yang kita lihat di sini adalah ini ikatan koordinasi di mana ada pasangan elektron bebas menyumbangkan pasangan elektron bebas daripada N. Ya, berarti PeB ini dari nitrogen. Oke, contoh yang lain mungkin supaya lebih memudahkan untuk kamu memahamin. Contoh yang lain yang saya akan gambarkan di sini adalah bagaimana ikatan yang terbentuk dari contoh yang kedua, ikatan yang terbentuk dari NH3 ketika dia bereaksi dengan BF3 membentuk yang namanya NH3BF3. Nah, di mana ikatan koordinasinya di sini? Kita akan perhatikan ya. Jadi harus dipahamin bahwa ketika molekul amonia, ini amonia, dia bereaksi dengan BF3, terbentuk BF3 ya, NH3 atau NH3BF3 melalui satu buah ikatan kovalen koordinasi antara B dan N. Jadi nanti yang membentuk ikatan kovalen koordinasi di sini adalah si B dan si N-nya. Kita lihat siapa yang di sini kovalen koordinasinya. Maka saya gambarkan di sini bahwa N itu punya yang namanya elektron terluarnya, lone pair-nya atau pasangan elektron bebasnya 1 ya. Satu pasang elektron. Nah, ini saya tulis di sini aja supaya nanti ketahuan di mana berikatannya. Nah, ini kemudian ada H di atas. Kemudian ini juga ada H. Ini juga ada H. Kemudian dia berikatan dengan BF3 ditambah B itu berasal dari grup 3 atau golongan ketiga. Artinya dia punya 3 elektron. 3 elektron. Berarti B ada 3 elektron. 1, 2, 3. Oke, saya pakai warna lain aja supaya beda. 1, 2, 3. Kemudian ada si F ya. Datang nih si F-nya. F datang, kemudian dia akan membentuk yang namanya ikatan. F itu punya elektron terluar 7. Berarti kalau ada elektron terluar 7, maka 1, 2, 3. Nah, ini saya gambarkan kecil supaya muat. Nah, berikatan dengan si B. Kemudian 1, kemudian ini juga. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan ikatan yang terbentuk untuk menggambarkan bahwa ini ada ikatan koordinasi? Maka si N-nya ya, si N tadi itu menyumbangkan pasangan elektron terhadap si B. Nah, itu saya gambarkan di situ. Kemudian datanglah si H ya, datang si H di sini. Datang si H. Si H berikatan, kemudian H juga, dan kemudian F dan F.
Nah, ini dia. Maka si N-nya ini memiliki yang namanya 1 elektron yang akan berikatan dengan si H. H saya akan representasikan sebagai dot biru. Nah, ini saya ubah ya dari yang atas. Nah, F-nya saya akan representasikan sebagai yang warna hijau, tetap warna hijau. Ini juga. Nah, B-nya saya buat warna kuning. Nah, ini. Jadi ada ikatan masing-masing. Ya. Bisa kamu perhatikan di situ. Maka N sudah lengkap jadi 8 kalau kamu hitung itu, dan si B-nya juga jadi 8. Ini kalau kamu hitung, ini jadi 8. Dan selanjutnya kalau ini kamu hitung, ini juga jadi 8. Ingat semuanya harus mengikuti namanya aturan si gas mulia. Nah, H-nya juga jadi 2. F-nya juga jadi 8. Itu yang dikatakan dengan kestabilan. Nah, yang dimana yang kita sebut sebagai ikatan kovalen koordinasi, maka ini ikatan kovalen koordinasinya. Ikatan kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalen koordinasi. Beginilah proses pembentukan daripada ikatan kovalen koordinasi, di mana satu atom itu sebagai penyumbang pasangan elektron terhadap atom yang lain sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Oke, saya rasa adik-adik ini sebagai penutup topik ikatan kovalen ya, sudah kita bahas mengenai jenis-jenisnya dan bagaimana proses pembentukannya. Semoga video kali ini bermanfaat dan membantu adik-adik belajar di sekolah. Sukses selalu. Terima kasih.